wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sahabat Dukun Digital. Kita jumpa lagi bersama sahabat Dukun Digital. Kebetulan pagi ini kita lagi ngopi bersama. Saya lagi silaturahmi rumah sahabat saya, yaitu Om Satrio. Apa kabar Om Satrio? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Luar biasa dahsyat ya. Gimana nih? Gimana Om Satrio? Tadi ada obrolan sedikit tuh sekilas yang menurut saya menarik. Coba tolong diungkapin lagi tuh obrolan. Ya, justru memang dengan adanya dukun digital ini membuat menjadi menarik. Kok bisa ya dukun tapi digital gitu. Jadi bertanya-tanya dari namanya juga. Jadi asumsinya orang kan ketika bicara dukun itu orang pintar lah ya. Cuman kan ada yang menggelitik juga ketika berbicara, katakan orang pintar itu yang pernah saya alami dalam kehidupan. Katakanlah saya dulu pernah mencalonkan sebagai calon pejabat. Nah, bukan calon kali, udah pernah jadi pejabat. Dan mohon doanya akan jadi pejabat lagi. Amin. Dan selalu ditanya atau nanya ke orang pintar atau enggak gitu loh. Ya, mungkin dalam tanda petik dukun lah gitu. Apakah benar nggak sih kalau pejabat ini harus berdukun dulu atau bagaimana gitu loh? Orang pintar gitu. Apa memang yang nyaloninnya belum pintar hingga harus silaturahmi ke orang pintar mungkin? Jadi ya kalau dukun digital itu kan terinspirasi dari suatu hal yang refleks yang bikin dukun digital. Dukun digital di sini bukan dukun yang seperti dalam pikiran orang banyak dukun, tapi dukun itu adalah sebuah singkatan, yaitu dunia nyata. Artinya kita dalam hidup ini harus bisa hal-hal yang nyata, yang ilmiah, yang logis. Bahkan Al-Quran sekalipun itu adalah ilmiah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Iya, yang tadi lagi banyak pejabat datang ke orang pintar. Kalau orang pintar mah kata saya dosen. Kalau yang begitu namanya bukan orang pintar, tapi dukun. Kalau orang pintar mah dosen, ibu guru, bapak guru. Orang pintar ya sekolah. Ya kalau ada pejabat yang datang, calon pejabat yang menjadi pejabat datang ke orang pintar, mampu mana ya? Ya dukunnya aja lulusannya cuma SD. Ya mau menjabatnya adalah sarjana, nggak terbalik gitu. Nggak terbalik. Masa ya orang yang sekolahnya tinggi begitu ilmiah begitu logika datang ke orang yang di kampung yang kemampuannya, ya kan? Itu hanya prasangka saja. Prasangka saja kita seolah-olah kita ingin menaikkan satu jabatan atau ingin meraih cita-cita kita, seolah-olah datang ke orang pintar dan mampu orang pintar itu mengangkat cita-cita kita atau mengangkat kita menjadi seorang pejabat, padahal padahal nggak seperti itu. Allah sudah takdirkan kepada kita, ya kan? Dan Allah juga sudah memberikan sarana kepada kita, seluruh kepada manusia, siapapun, meskipun dia sehebat apapun, katanya, nggak ada manusia yang memiliki hak prerogatif untuk mengabulkan doanya. Tidak ada, ataupun siapapun, gelarnya apapun, dia tidak mampu atau tidak bisa mengijabah doa kepada siapapun, bahkan doanya sendiri. Tidak bisa, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Adapun yang benar, kita datang entah kepada siapapun namanya, entah itu ke ajudan, ke kiai, ke mama, atau ke ustadz, atau ke ahli hikmah, datang kepada dia, kita tujuannya adalah silaturahmi dan meminta doa. Artinya doakan saya. Adapun nanti di tempat itu dia minta syarat ini begini begitu, alangkah baiknya tidak usah. Karena dalam Islam tidak seperti itu. Adapun kalau dimintakan syarat kepada orang pintar kepada kita, apapun namanya, atau orang pintar atau ustaz, kalau tujuannya itu baik, misalkan kita disuruh bersedekah, gitu kan ya, bagus. Bersedekah kepada siapa? Kepada yatim, kepada fakir, kepada miskin, kepada jompo, itu bagus. Memang seperti itu, nggak perlu kita jadi pejabat pun. Memang harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Jangan di saat kita punya cita-cita, kita punya keinginan,
seolah-olah ini menjadi jalur baru kita sedekah. Jangan seperti itu. Tapi kalau kita bersedekah, memang itu adalah tuntunan pada siapapun, nggak harus jadi pejabat atau calon pejabat pun, nggak punya cita-cita sekalipun, berbagi. Berbagi, karena itu adalah Islam. Damai, indah, berbagi. Meskipun nilainya sedikit, yang dilihat bukan nilainya, tapi memang niat kita ingin berbagi, gitu loh. Membahagiakan orang lain kan nggak harus besar, ya. Gitu kan, nggak harus banyak, gitu kan ya. Dengan kita datang silaturahmi saya kepada Kang Satrio, saya dikasih kopi, ini juga udah suatu kebahagiaan buat saya. Saya dapat diterima dengan baik, gitu kan? Belum lagi disuguhi kebahagiaan tersenyum dari tadi ya. Nah itu sedekah lagi. Suatu sedekah. Gitu. Karena apa? Tabassumu fi wajhika shadaqah. Ya. Kita berceria wajah kita, tabassumu fi wajhi, itu dengan saudara kita adalah sedekah yang indah. Jadi kalau kita nggak punya uang sekalipun, kita bisa tersenyum, kita menjabarkan perasaan indah hidup kita kepada saudara kita, kepada teman kita, tanpa, walaupun kita punya masalah dalam kehidupan, tetap masalah itu kita simpan dalam diri kita, tapi wajah kita tetap tersenyum dan berseri-seri. Memang nggak mudah, ya. Sangat nggak mudah. Karena apa? Kalau hati kita lagi susah, otomatis terpancar kepada wajah kita, emosional ya. Kita ya. Tapi kalau orang yang hebat adalah mampu menyembunyikan perasaannya dalam hatinya di hadapan orang lain, tapi kita tetap tersenyum. Seperti Kang Satrio mungkin lagi punya masalah, tapi tetap bisa tersenyum, gitu ya. Itu suatu keistimewaan yang Allah berikan. Amin. Karena kan nggak mudah, Betul. Nggak mudah. Kita bisa tersenyum dengan orang, apalagi lagi banyak masalah, itu kan nggak mudah. Betul. Itu selalu tampak di wajah. Tapi kalau kita bisa tersenyum dalam permasalahan apapun, itu orang yang memiliki tingkat spiritual tinggi. Ya, itu dalam dirinya itu terlihat terbaca, gitu kan ya? Betul. Karena memang calon seorang pejabat memang harus memiliki spiritual yang tinggi. Karena apa? Kalau dia tidak mampu memiliki spiritual yang tinggi, kalau dia menjabat nanti satu jabatannya, otomatis dia akan menghancurkan rakyatnya dengan jabatannya. Yes. Ya, betul gitu ya? Betul. Tapi kalau dia nyalonin, dia memiliki spiritual yang sangat bagus, insya Allah dia akan mengayomi masyarakat. Apapun situasinya akan tetap selalu berpikir positif, tersenyum, bahagia. Gitu, bahagia. Karena masyarakat itu harus dibahagiakan. Bukan kita jadi seorang pejabat ingin membawa kesenangan pribadi kita. Betul gitu ya? Betul. Dan jangan ingin jadi seorang pejabat datang kepada paranormal, kepada dukun. Dari awalnya saja sudah salah. Datangnya ke paranormal ya, ke dukun. Awalnya saya, apalagi datang ke makam keramat, awalnya saja sudah salah. Kalau dia lebih hebat lagi, ingin jadi seorang pejabat, datang kepada ibu bapaknya, itu istimewa. Ya, yang benar tuh saat ini. Ya. Jadi ketika saya mencalonkan pejabat, yang datang itu dukun digitalnya ke rumah gitu. Ya. Yang benar kan begini. Ya. Ini silaturahmi. Ya. Silaturahmi. Jadi yang datang itu bukan saya calon pejabat datang ke dukun ya. Ya. Tapi yang benar itu saya calon pejabat, dukun digitalnya datang ke rumah silaturahmi. Kebutuhan konten kan. Gitu. Seperti itu. Ya. Karena apa? Doa orang tua sangatlah mulia di hadapan daripada dukun ya. Daripada dukun dengan harapan-harapan yang tidak pasti. Ya. Iya. Menyenangkan kedua orang tua kita datang mohon ridhonya, insya Allah Allah ridho. Karena keridhaan Allah itu ada di kedua orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Begitu. Jangan sampai kita ingin menjadi seorang pejabat, datang ke tempat yang dimurkai Allah, ternyata Allah berikan bukan karena kasih sayangnya, tapi karena kita nanti dijauhkan oleh Allah dengan jabatan yang kita miliki. Itu membuat kita jadi celaka. Seperti itu kan. Oke. Siap. Ya, terima kasih pencerahannya hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Karena hari ini juga kita bisa mengedukasi juga benar. Ketika mau mencalonkan pejabat itu dukun digital aja sudah datang ke rumah. Ya. Sekalian promo. Ya, kan biar nggak kebalik. Ya, kalau calon pejabat datang ke dukun kan nggak boleh. Ya. Tapi kalau dukun digital kita boleh. Kita bareng boleh. Silaturahmi ya. Boleh. Ya, siap. Mudah-mudahan segitu saja, mudah-mudahan yang sedikit punya manfaat kita bersama. Amin, ya. Insyaallah. Terutama untuk sahabat dukun digital, mudah-mudahan ya jangan lupa
tonton ini, like and subscribe. Di sini nih. Di sini. Ya, di kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sahabat dukun digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.